Salamun kodirun ya. Ini warning buat semuanya ya, entah status duda atau janda, generasi Gen Z atau muda ya, kalau bisa pacaran jangan sampai kena titit ya, karena di situ terjadinya titit dan tutut, akhirnya seperti ini ya. Ini warning buat semua. Kalau ada yang bilang pacaran kok nggak main titit dan tutut, nggak gaul mbak, wes tepiskan gaul-gaulan ya, kata-kata gaul. Kalau nggak gaul kalau nggak kena titit dan tutut ya nanti kalau mentalnya nggak kuat ya bisa seperti ini ya. Kalau belum bisa mengolah otaknya sendiri ya, akan larut dalam kesedihan. Ayo stop lah pacaran, jangan main titit dan tutut, pacaran yang sehat aja ya. Jadi ketika ada perpisahan nggak akan sedalam ini, oke? 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam. Nih ya, baca captionnya ya. Ini yang mau demo ini ya, terinspirasi sama Dinar Candy atau Dinar Candy sebagai trendsetter gitu ya. Untuk Dinar Candy jangan tersinggung, ini kan fakta. Anda itu ya demo itu pakai BH sama cangcut tuh ya. Nih ibu-ibu jadi mau ikut-ikutan nih, ayo siapa yang tanggung jawab? Ingat ini konten seru-seruan ya, jangan baper. Kuah jamu. Nih ya, miris pasangan muda ya kayak gini. Cari video fullnya ya, suami makan dikasih kuah kopi, muka dipakai mie, terus si istri ketawa-ketawa. Saya pastikan ya, ketika si laki-lakinya sadar tentang harga diri pasti akan bercerai ya. Tinggal menghitung waktu ya, nggak akan lama terjadi perpisahan itu pasti. Dan nanti kemudian kedepannya penyesalan ada pada istri, karena apa, sudah dikasih pasangan ya malah dibegitukan ya. Untuk hanya konten atau viral silahkan, tapi jangan sampai menyia-nyiakan makanan lah ya. Kata orang Sunda mah pamali ya. Nah ada lagi tuh yang lagi viral tuh, yang selalu perempuan tabuk mulut laki-lakinya ya. Nanti ketika si laki-laki akan harga dirinya, pasti akan pisah, nggak akan lama. Wes toh, meski itu baru pacaran ya, entah nanti menikah dulu demi konten-konten ya. Suatu saat ketika dia sadar akan harga diri seorang laki-laki atau harga dirinya, ingat harga diri, pasti akan terjadi perpisahan ya. Ayolah perbaiki, berbenah diri ya. Saya juga belum orang yang baik, saya juga belum orang yang sempurna. Setidaknya kalau bukan untuk kita ya, setidaknya untuk anak cucu kita di kehidupan yang akan datang, oke? Saham Indosat itu bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menyelamatkan. Oke, saya izin stitch Mas Bro videonya. Mas Bro ini membahas tentang Ibu Mega yang mau jual saham bukan karena untuk berkuasa, tapi untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis reruntuhan 98 ya. Dulu seketika kampanye kemarin saya sudah pernah bilang, ibarat kita dalam lingkungan kecil aja lah, jangan memikirkan negara ya. Kita ini ya, yang tidak punya apa-apa, misal butuh biaya sekolah, butuh untuk makan, adanya motor butut ya, apa yang harus dilakukan? Sedangkan untuk hutang saja berpikir apa yang harus untuk membayar ya. Jadi ketika apa yang ada, misal motor butut, ya udah dilepas, nanti ketika punya masukan lagi kita beli ya yang biasa-biasa aja ya. Inilah dulu saya juga sudah buat video seperti ini. Saya
melihatnya itu Bu Mega seperti itu ya. Karena apa? Perempuan itu lebih mengerti tentang ekonomi, kebutuhan rumah tangganya ya. Begitu juga Ibu Mega itu mengerti apa sih yang dibutuhkan negaranya saat itu ya. Ingat, saya di sini bukan orang PDI ya. Saya melihat fakta seperti itu ya. Kita, kalau kalian belum nyampe untuk ikut-ikutan memikirkan negara, pikirkan lingkungan kecil kalian aja, rumah ya. Ini yang bisa ngomong seperti ini mungkin yang ekonominya maaf ya, istilah kata kayak Senin Kemis ya, Senin Kemis gitu ya. Adanya apa? Ketika keluarga butuh makan ya, biaya sekolah sudah harus dibayar ya. Mungkin ada yang jual TV, mungkin motor, mungkin ya. Di saat udah masih punya hutang tapi mau nambah hutang lagi, berpikir apa yang mau dibuat bayar ya. Cari ada video fullnya Mas Bro ini ya, sampai di sini paham ya. Kita lihat realita yang ada lah ya, jangan. Oke, videoku kali ini mau mereplay ya. Aku melihat video yang bunyinya seperti ini. Pak Prabowo jenderal di balik meja, SBY presiden pembohong, Megawati presiden kawin cerai ya. Masih mending di presiden Jokowi ya. Ada video yang seperti ini ya. Gini, ingat, saya di sini bukan orang PDI, saya bukan kerabat dari Ibu Megawati. Saya di sini mau kasih paham. Karma itu real dan karma itu nyata. Ini pelajaran buat kalian semua. Kalau tidak ingin anak cucu kalian menderita ya. Gini, Pak Soekarno itu menikah berapa kali? Kurang lebih 9 kali kan ya. Dan Ibu Mega menikah 3 kali kalau nggak salah ya. Jadi di sini karma itu tampak, karma itu real ya. Saya pastikan ya, meski saya bukan hidup di eranya Ibu Mega perjalanan hidupnya mengerikan, apalagi situasi politik di era dulu begitu panas ya. Saya pastikan beliau itu ya ya itu mencari keadilan untuk bapaknya ya. Menjalani kehidupan pun tak segampang atau semulus anak-anak presiden sebelumnya ya. Contoh itu Pak SBY, anak-anaknya mulus kehidupannya, istrinya pun cantik ya. Pak Jokowi ya, anak-anaknya dapat posisi sampai mantunya, lumayan. Cuman Ibu Mega aja, coba cari sejarahnya ya. Anak mantan presiden mana yang hidupnya terlunta-lunta ya. Mungkin benar kata itu Sri Sultan, jangan pernah menyakiti Mega ya. Mungkin di situ ada makna paling dalam gitu ya. Beli sawo dapatnya gorengan. Kalau kamu jomblo, kapan kelonan? Iya. Terus kudu
padahal sik Joko. Nih ya, kalian kalau yang nggak memperhatikan, perhatikan aja dia di mulutnya ya, nggak usah kemana, fokusnya ke mulutnya ya. Statusnya statusnya Dudo tapi masih Joko, cuman masih menikah sirih. Terus pertanyaan saya, ketika menikah sirih turu silit-silitan gitu, menikah sirih mainnya cuman dakonan gitu, menikah sirih tidak main kuda-kudaan gitu, menikah sirih tidak ada terjadinya reaksi banana dan lubang donat gitu. Berarti konsepnya bagaimana ini ya? Ini ya, sekali lagi ya, kalian yang tidak mengikuti kasus api-api umi-umian ya, kalau untuk mengamati Junet ini ya akan terkecoh, akan bingung, otakmu akan dipermainkan. Perhatikan di mulut aja ya. Aduh, pinter ya. Ini tuh beda tip 11-12 sama Lemon atau NM. Dia itu menggunakan ya situasi dengan body language-nya. Tapi kalau orang ini di mulut. Sebelum aku bikin video ndak arep guyu dhisik ya. Tadi Salamun Qadirun jawab komenan. Dadi wong wedok nyosor wae. Terus Salamun Qadirun jawab kayak gini. Iya, nyosor wong bagus sih. Paham. Wong bagus. Yen diteloki sang kopo. Ya. Aduh. Iya. Yo, kayak bebek apa jenenge? Oh, nyucurpi ning banyu ngono to. Salamun Qadirun. Untungnya wis rada waras saiki. Ya, muga-muga ya untungnya wis rada waras saiki. Ya muga-muga ke depan iki ora ngene turun dalan. Aduh, Salamun Qadirun kincana. Wes. Ya. Aduh. Breaking news bersama saya Halu. Baru-baru ini terjadi fenomenal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ada sebuah patung raksasa dibangun di tengah-tengah Simpang 5 Purwodadi. Patungnya sudah gak asing lagi. Kayaknya seorang yang lagi fenomenal FYP di TikTok. Apakah Anda tahu mirip siapa patung itu? Tadi beritanya, saya Halu. Bila video ini bermanfaat, tolong follow, like, dan share video ini. Salam Keejang-Kejang. Bangga nih, tak pamer-pamer nih, jebule aku mong dadi pelampiasane yo ini ya Mbak Salamun Qadirun ya, janda berkelas. Jangan hanya membesarkan anak dengan jeripaya sendiri, iya, tapi janda berkelas harus memasang banteng dan kondom ketika ada garangan-garangan atau buaya-buaya darat yang mendekat, pasang jaring pengaman gitu ya Mbak Salamun Qadirun ya. Ya, sebagaimana lagi penyesalan itu di belakang, nggak ada namanya penyesalan depan. Oke, Mbak Salamun Qadirun, alhamdulillah sekarang sudah waras ya. Kalau Anda pernah bikin sound mending goblok bisa menghibur daripada orang waras omongannya pedas. Yang mending waras omongannya pedas. Alhamdulillah Mbak Salamun Qadirun sekarang jadi waras, bisa mikir. Kalau orang yang kemarin dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan ke teman-temannya, ternyata yang penting alhamdulillah Mbak Salamun Qadirun sudah waras. Jangan jauh-jauh dorongnya. ayo 1, 2, 3 Iya. Gak bisa Ya.
Sing penting Nesa dimai. One more again. Sing penting. Loh, sekali lagi. Jangan minggir-minggir, ke sini, ke sini, ke sini. Jangan minggir-minggir, Adik nanti. Kamu denger nggak ke sini?